Assalamualaikum. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya. Di sini kami ingin menjelaskan materi yang berjudul Informasi Personal, Reading Comprehension, Acts Quantity. Sebelum melanjutkan, izinkan saya untuk memperkenalkan saya dan teman saya yang akan menjelaskan materi hari ini. Kami beranggotakan 2 orang, Laili Hasanah, NPM 20.16.0167 dan Nur Atiyah, NPM 20.16.0153. Oke, next kita langsung saja mendengarkan penjelasan dari pemateri. Happy watching. A. Berhitung. Menghafalkan angka-angka dalam bahasa Inggris mungkin sudah menjadi hal yang pasti dipelajari saat belajar bahasa Inggris untuk anak. Hal ini wajar, karena ini memang sebuah materi dasar yang harus dipahami oleh seorang siswa saat sedang belajar bahasa Inggris. Biasanya, siswa akan diminta untuk menghafalkan angka dari 1 sampai 10. Kemudian, tambah lagi hingga akhirnya menghafalkan setidaknya 100 angka. Setelah proses menghafal angka ini selesai, tentunya proses belajar tidak berhenti sampai di sini. Selanjutnya, anak akan diminta untuk memulai belajar berhitung menggunakan bahasa Inggris. Mengenal istilah yang akan digunakan untuk berhitung dalam bahasa Inggris. 1. Addition. Istilah ini digunakan untuk penambahan. Kata yang digunakan untuk proses ini yaitu plus, and, atau addb. Untuk proses perhitungannya sendiri tidaklah berbeda dengan perhitungan dalam bahasa Indonesia. Begitu juga hasilnya. Contoh perhitungan addition, 1 tambah 5 sama dengan 6, yaitu on plus 5 is 6. 2. Subtraction. Istilah ini digunakan untuk pengurangan. Kata yang digunakan untuk proses ini yaitu minus. Contoh untuk pengurangan 12 kurang 8 sama dengan 4, yaitu 12 minus 8 is 4. 3. Multiplication. Istilah ini digunakan untuk perkalian. Kata yang digunakan untuk proses ini yaitu times atau multiplied by. Contoh untuk perkalian, 4 kali 2 sama dengan 8, yaitu 4 times 2 is 8 atau 4 multiplied by 2 is 8. 4. Division. Istilah ini digunakan untuk pembagian. Kata yang digunakan untuk proses ini yaitu divided by. Berikut ini adalah contoh untuk pembagian. 30 bagi 2 sama dengan 15, yaitu 3 divided by 2 is 15. B. Personal information. Informasi pribadi yang ada pada diri kita seperti nama, tempat tinggal, kapan lahir, pekerjaan, dan sebagainya. Percakapan ini dipakai pada saat Anda berkenalan dengan teman yang baru. Contoh personal information. Di sini ada contoh percakapan dari Andi dan Budi. Andi, what's your name? Budi, Budi. Andi, where are you from? Budi, I'm from Jakarta. Andi, what's your family name? Budi, so you know. Andi, what's your address? Budi, Jalan Ahmad Yani, 13 Jakarta. Andi, where do you live? Budi, I live in Jakarta. C. Reading comprehension. Reading comprehension bukan sekedar membaca teks bahasa Inggris, namun membaca dengan tujuan mendapatkan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh. Karena itu, mempelajari dan menguasai reading comprehension membutuhkan usaha yang lebih maksimal. Tips menguasai comprehension. 1. Baca, baca, dan baca. Hal pertama dan paling utama yang harus dilakukan agar bisa menguasai reading comprehension adalah perbanyak membaca teks bahasa Inggris. Banyak membaca berbagai jenis teks akan sangat membantu dan melatih kamu dalam menguasai reading comprehension. Yang kedua yaitu perkaya kosakata bahasa Inggris.
Untuk dapat melancarkan kegiatan membaca, maka perlu untuk memperkaya kosakata bahasa Inggris atau vocabulary. Hal ini untuk meminimalisir hambatan tidak tahu arti kata saat mengerjakan soal reading comprehension. Yang ketiga, pahami grammar dasar. Kalau kamu mau mempelajari tenses yang banyak itu, dan bisa jadi itu malah akan membuat kamu malas melanjutkan usaha menguasai reading comprehension. Tapi tetap saja penting untuk memahami grammar atau tata bahasa Inggris, minimal yang paling dasar. Setidaknya kamu bisa membedakan mana kalimat yang menunjukkan past, masa lalu, present, masa sekarang, dan future, masa depan. Yang keempat, baca pertanyaan lebih dahulu. Tips selanjutnya adalah baca pertanyaan terlebih dahulu saat kamu mengerjakan soal reading comprehension. Membaca pertanyaan lebih dulu akan membantu kamu lebih fokus pada hal-hal yang mungkin akan menjadi jawaban dari pertanyaan tersebut. Dan yang kelima, pahami main idea. Bisa dibilang ini adalah inti dari menguasai reading comprehension, yaitu memahami main idea atau inti dari bacaan. Memang tidak semua pertanyaan menyangkut soal main idea, tapi mengetahui main idea akan sangat membantu kamu dalam memahami keseluruhan isi bacaan. Dan yang keenam, jangan terpaku pada satu pertanyaan. Tips terakhir yang tak kalah pentingnya dalam mengerjakan soal reading comprehension adalah tidak berlama-lama dan terpaku hanya pada satu pertanyaan. Kemudian D. Cara menanyakan jumlah benda. Menanyakan harga sebuah benda merupakan hal yang lazim dilakukan saat berbelanja. Ada banyak cara untuk menanyakan harga dalam bahasa Inggris. Berikut ini adalah pembahasannya. How much is it? Adalah cara yang paling umum untuk menanyakan harga dalam bahasa Inggris. Gunakan how much is it jika benda yang kita tanya bersifat tunggal, dan how much are they jika bersifat jamak. Contoh, this painting is spectacular. How much is it? Artinya lukisan ini sangat bagus. Berapa harganya? Kemudian, how much is this painting? Berapa harga lukisan ini? Contohnya, ada beberapa frasa dalam bahasa Inggris yang dapat kita gunakan ketika ingin memberikan pendapat pada percakapan yang tengah berlangsung. Seperti, that's amazing, I think that. Atau pendekatan langsung juga dapat digunakan seperti contoh di bawah ini. Can I add something here? Kemudian, memberi komentar. Ketika terlibat dalam suatu percakapan, seringkali kita merasa ingin berkomentar atas pernyataan lawan bicara kita, atau ketika sedang berbicara dalam suatu forum diskusi, tak jarang orang lain akan berkomentar atau berpendapat atas hal yang kita bicarakan atau kita sampaikan. Memberikan komentar atau berpendapat ketika suatu percakapan sedang berlangsung sebenarnya bukan hal yang salah. Namun yang harus kita perhatikan adalah jangan sampai orang lain tersinggung. Baiklah, itu tadi penjelasan materi dari kami. Terima kasih telah menyimak penjelasannya. Thank you dan see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.